Kutabrak juga satu ekor anjing tadi, nggak tahu siapa yang punya itu. Lari pincang kakinya. Kalau kambing saya masih rem, tapi kulihat anjing najis ku tembak satu kali ban depan. Shalom saudaraku, bertemu kembali dengan saya di Risans Channel dan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di video kali ini kita akan kembali mereaction sebuah video ya yang lagi viral baru-baru ini terkait seorang ustadz sensasional yang mungkin sudah tidak asing lagi lah bagi kita karena beliau terkenal dengan ujaran-ujaran kebenciannya terhadap orang lain. Bahkan kali ini teman-teman ada yang menarik karena ujaran kebenciannya bukan hanya ditujukan kepada orang lain atau kepada sesama manusia, tetapi juga ternyata dia tujukan kepada seekor binatang teman-teman, yaitu binatang anjing. Mari langsung aja kita lihat videonya. Antara Kristen Islam ada yang kopiahnya sudah miring begini tadi. Nah, orang apa kalau sudah pakai kopiah begitu? Kristen atau Islam itu? Islam, Melayu. Satu goyang-goyang gitar, yang satu goyang gitar, si kafir goyang gitar, si Muslim menyanyi. Cocok itu. Mendekati maghrib. Saya bilang sama istri saya, coba ente lihat itu, lihatlah. Sepanjang jalan ini, lapos segala macam itu. Kutabrak juga satu ekor anjing tadi, nggak tahu siapa yang punya itu. Lari pincang kakinya. Kalau kambing saya masih rem, tapi kulihat anjing najis ku tembak satu kali ban depan. Tali lipat. Kalau kambing saya rem, maksud saya mengerti. Tapi karena saya lihat anjing, saya tabrak. Dulu saya tidak berani tabrak. Kalau di Manado pernah ada kejadian, Bu. Sopir tabrak anjing. Dicantau mana tuh sopir? Di Manado ini kejadian. Fakta ini Pak Kades. Ditanya, berapa saya bayar? Kebetulan yang dia tabrak ini anjing baru beranak. Rupa-rupanya kalau ditabrak itu hitung berapa butir. Berapa butir payudara itu. Anjing kan dari atas sampai ke bawah sini ada 15 butir barangkali. 15 juta. Bayangkan tuh. Satu butir 1 juta. Wah, kata yang sopir, lebih baik saya tabrak oma yang lewat tadi daripada saya tabrak anjing. Ada oma lewat cuma 2. Nah teman-teman, cerita ini sebenarnya bermula ketika Yahya Waloni mengisi dakwah di daerah Kemuning, yaitu sebuah daerah perbatasan antara Riau dan Jambi. Yahya Waloni menceritakan saat berada di sepanjang jalan di wilayah tersebut, dirinya melihat banyak sekali lapo di sana. Menurutnya, wilayah yang ia lalui tersebut agak eksentrik lantaran banyak lapo-lapo yang menawarkan berbagai makanan dan minuman yang menurut dia tidak halal. Selain itu teman-teman, warga beragama Kristen dan Islam di kawasan itu juga saling berbaur satu sama lain di lapo tersebut. Mungkin teman-teman lantaran melihat pemandangan itulah Yahya Waloni kemudian lantas mengungkapkan beberapa saat kemudian ia menghantam seekor anjing dan menabrak hewan itu sampai terpental dan pincang dengan mobil yang dia kendarai. Menurut pengakuan dari Yahya Waloni, ia memang sengaja menabrak anjing tersebut karena ia menganggap bahwa anjing adalah binatang peliharaan yang najis. Waduh, sadis juga ya teman-teman apa yang dilakukan oleh Yahya Waloni ini. Anjing yang tidak tahu apa-apa, yang tidak pernah melakukan dosa terhadap Yahya Waloni, sampai harus ditabrak seperti itu sehingga sampai pincang teman-teman. Nah, akibat dari pengakuan Yahya Waloni ini, akhirnya banyak yang memberikan kecaman terhadap apa yang dilakukan oleh Yahya Waloni. Kecaman yang pertama datang dari Bang Denny Siregar. Di dalam cuitan di Twitternya, Denny Siregar mengatakan orang model-model Yahya Waloni ini cuman modal gede bacot doang. Padahal sekali kejepit, kaing-kaingnya kedengaran sampai negeri seberang. Tutur Denny Siregar. Jadi teman-teman, menurut dari Bang Denny Siregar ini, Yahya Waloni ini sebenarnya orangnya cuma modal gede bacot doang. Tapi nanti kalau sudah kejepit, itu nanti kaing-kaingnya bahkan bisa sampai ke negeri seberang katanya.
Menarik juga ya teman-teman apa yang disampaikan oleh Bang Denny Siregar ini. Tapi kita lihat aja nanti prosesnya bagaimana. Kalau memang nanti seandainya ke depannya Yaya Waloni ini keciduk, kita lihat apakah dia ini memang hanya modal bacot doang atau bagaimana. Karena faktanya sering sekali ya kita lihat orang-orang atau bahkan ustadz-ustadz yang suka mengujar kebencian di media sosial, tetapi begitu diciduk, begitu ditangkap, langsung deh berubah jadi kemayu. Saya nggak perlu sebutkan siapa-siapa aja ustadz tersebut, pasti teman-teman sudah pada tahu lah. Berikutnya kecaman juga datang dari seorang mantan politisi Partai Demokrat, yaitu Bapak Ferdinand Hutahean, lewat kicauannya di Twitter. Ferdinand Hutahean memberikan sindiran pedas soal sikap Yaya Waloni yang dengan tega dan sengaja menabrak seekor anjing yang tidak bersalah, teman-teman. Beliau mengatakan, orang ini tidak layak untuk didengar. Jauhkan anak-anak dan keluarga Anda dari orang ini. Yang dia sampaikan ini tak layak didengar dan tidak benar. Hindari manusia ini. Jadi, Pak Ferdinand Hutahean di dalam cuitannya dia menghimbau kepada masyarakat, menghimbau kepada orang-orang yang mungkin membaca dan melihat tulisannya, bahwa orang-orang seperti Yaya Waloni ini sebenarnya merupakan orang yang tidak layak untuk didengarkan dan berbahaya. Makanya dia memberikan pesan supaya orang-orang seperti Yaya Waloni ini lebih baik dihindari, teman-teman. Teman-teman, tanggapan dan kecaman yang berikutnya muncul dari Nata Satwa Nusantara. Ini merupakan yayasan untuk melindungi dan memperjuangkan pemenuhan kesejahteraan hewan domestik. Di dalam akun Instagramnya, Nata Satwa Nusantara mengatakan, apakah ini salah satu cara buat naik daun? Kami bukan ahli agama, tapi kami tahu menyakiti makhluk ciptaan Tuhan, apalagi dengan disengaja, itu perbuatan tercela dan juga jolim. Tak usah membawa alasan najis dan sebagainya. Jolim ya jolim, najis bisa dihindari dan bisa disucikan. Orang buang air besar, buang air kecil juga najis. Masa mau diserempet mobil juga? Ayo Pak Yahya, diskusi terbuka bersama kami. Mau bahas dari sisi fikih, monggo. Tapi tolong jangan bodohi orang-orang dengan alasan-alasan konyol. Jadi menurut yayasan ini teman-teman, mereka menantang secara terbuka kepada Yaya Waloni untuk berdiskusi mengenai masalah ini. Karena memang yayasan ini mereka bergerak di dalam bidang untuk merawat dan juga memperhatikan kesejahteraan hewan-hewan domestik, teman-teman. Bahkan mereka dengan tegas mengatakan bahwa alasan-alasan yang dibuat oleh Yaya Waloni ini adalah alasan-alasan yang konyol. Bahkan juga dikatakan merupakan perbuatan yang tercelah dan juga jolim. Dan yang terakhir teman-teman, tidak ketinggalan akun Instagram Mak Lambe Tura juga memberikan tanggapan dan kecaman terhadap Yahya Waloni. Mak Lambe Tura merepost cuitan Twitter dari Tech99 yang mengatakan polisi sudah bisa langsung menangkap Yahya Waloni ini karena telah melanggar pasal 302 KUHP tentang penganiayaan binatang. Tidak perlu menunggu pelaporan atau bukti karena yang bersangkutan telah mengakuinya sendiri dengan bangga. Wah, ternyata teman-teman ada dasar hukumnya juga ya, seperti yang disampaikan oleh akun Mak Lambe Tura ini, teman-teman. Bahkan dikatakan bahwa sebenarnya Yahya Waloni ini sudah bisa ditangkap karena sudah melakukan pelanggaran terhadap pasal 302 KUHP tentang penganiayaan dengan sengaja kepada binatang. Nah teman-teman, itulah beragam kecaman dan kritik yang disampaikan kepada Yahya Waloni terkait pengakuannya yang dengan bangganya mengatakan bahwa ia menabrak seekor anjing sampai pincang. Teman-teman, saya pikir hanya manusia saja yang menjadi sasaran ujaran kebencian dari Yahya Waloni. Ternyata hewan yang tidak bersalah dan tidak tahu apa-apa juga kena dampak daripada karakter Yahya Waloni yang keji dan juga suka menebar kebencian. Ya, kita lihat aja ke depannya bagaimana teman-teman. Karena faktanya kita sudah tahu ya bahwa Yahya Waloni ini sebenarnya sudah sering sih dilaporkan terkait dengan ceramahnya yang bersifat provokasi dan juga ujaran kebencian. Tetapi faktanya dia masih merasa bebas-bebas saja sampai sekarang. Tapi kita tidak tahu ya teman-teman, nasib manusia kan bisa berubah sewaktu-waktu. Oke teman-teman, mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Dan silakan teman-teman berikan tanggapan di kolom komentar terkait apa yang dilakukan oleh Yahya Waloni ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.